Hai, ketemu lagi dengan saya di seri Mobile Coding, ya di channel saya yang pastinya. Setelah kemarin kita kan membahas tentang seri website ya, berarti yang membutuhkan pembuatan website dengan HTML, ya maupun masih HTML sederhana. Nah, kali ini kita akan masuk ke seri baru, yaitu seri tentang pembuatan aplikasi, lebih tepatnya di Android. Nah, apakah di sini sesuai dengan judul kita, yaitu Android Studio. Kita akan membuat aplikasi Android. Lalu pertanyaannya adalah, apa sih itu Android Studio? Bagi kalian yang baru mendengar apa itu Android Studio, aku kasih tahu, Android Studio itu adalah seperti lingkungan pengembangan terpadu. Jadi, untuk pengembangan sebuah aplikasi Android yang resmi dari Androidnya sendiri. Lalu bagaimana cara menginstalnya? Sebelum kalian menginstalnya, ada beberapa syarat sistem yang harus kalian penuhi. Untuk Windows itu adalah minimal yaitu Windows 7 sampai 10 dan pastinya 64 bit ya. Lalu untuk RAM minimumnya itu 4 GB. Nah, jadi yang masih 4 GB itu masih bisa untuk menginstal Android Studio. Namun, disarankan banget jika kalau misalnya RAM-nya 8 GB. Tapi kalau misalnya ada emulator lagi, disarankan lagi untuk menambah 1 GB biar kuat. Jadi biar 1 GB aja itu untuk emulator, 8 GB untuk sistem yang ada di komputer gitu. Lalu ruang disk minimumnya sekitar 2 GB, disarankan lagi 4 GB. Jadi nanti 500 untuk IDE dan 1,5 GB untuk Android SDK-nya. Dan gambar sistem emulatornya yang pastinya. Dan selalu pasti resolusi layarnya minimum 1280 x 800. Lalu untuk Mac juga sama aja, RAM minimum 4 GB, ya semua sama. Lalu sesuai judul yang awal, kita akan membuat sebuah aplikasi yang sangat-sangat sederhana untuk kali ini di part 1 ini, yaitu kita akan membuat aplikasi Hello World. Nah, aplikasi Hello World. Sebelum membuat aplikasi Hello World, aku akan menjelaskan beberapa navigasi yang ada di Android Studio. Jika kalian sudah menginstal, kalian akan disuguhkan tampilan awal ini jika kalian membuka aplikasi Android Studio tersebut. Nah, ini adalah project Android pertama saat kalian menjalankan aplikasi Android Studio itu. Nah, lalu untuk membuat sebuah project baru, kalian bisa klik Start a New Android Project, Studio Project. Diklik. Habis itu ada tampilan Select Project Template. Nah, untuk membuat new project. Di sini disuguhkan beberapa template untuk kita gunakan, seperti ada empty activity, ada login activity, terus di login activity, ada navigation row activity, mungkin ada Google Map activity dan masih banyak template-template yang lainnya. Nah, di sini kita akan menggunakan empty activity saja. Lalu kita klik next. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi project kita. Dari nama aplikasi kita apa, package-nya namanya apa, lokasi yang kita simpan di mana, language-nya apa yang kita gunakan, Java atau Kotlin, lalu minimum SDK yang kita gunakan itu apa. Ya, misalnya karena kita pertama membuat Hello World, berarti kita kasih aplikasi namanya Hello World. Nah, lalu untuk penamaan package name-nya ini ada aturannya. Aturannya yaitu nama domain yang terbalik. Jadi misalnya kalau saya itu misalnya domain saya itu yaitu mabakampus.com. Nah, berarti penulisannya adalah com.mabakampus. Nama projectnya itu. Nah, ini biasanya untuk nama project ini otomatis. Hanya kita mengganti eh, nama depannya ini. Biasanya kalau settingan awal nanti com.example. Nama projectnya itu. Lalu ini ada save location. Kita adalah untuk save lokasi kita agar project kita disimpan di mana. Seperti biasa lah ya. Lalu untuk language, ini adalah language pilihan. Kita bisa memilih Kotlin ataupun Java untuk varian codingan kita atau kode kita yang nanti kita gunakan. Di sini kita menggunakan Java dulu aja. Lalu di sini ada minimum SDK. Nah, minimum SDK ini adalah yang nanti kita gunakan untuk minimum yang kita gunakan. Maksud dalam artian
minimum target Android kita atau target HP si user seperti itu. Di sini kita ada disuguhkan beberapa versi. Ada yang paling bawah yaitu versi ice cream sandwich Android 4.0. Lalu yang paling tinggi adalah Android 10.0 Plus atau R. Nah, untuk cari tengah-tengahnya kita bisa menggunakan Android Lollipop 5.1 atau enggak 5.0. Di sini saya menggunakan 5.1. Nah, habis itu kita bisa klik finish. Oke, di sini dia akan membuatkan projectnya. Oke, ini sekarang prosesnya sudah selesai. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya akan menjelaskan beberapa interface yang ada di aplikasi Android Studio ini. Setelah kita membuat tadi, create tadi nama, package, dan lain-lain, nah, otomatis muncullah interface awal ini. Saya akan menjelaskan sedikit. Di sini yang atas ini adalah tools-nya. Tools yang bisa kita gunakan untuk copy, paste, atau menjalankan aplikasi atau merun. Nah, di sini ada beberapa device yang bisa kita pilih untuk merankan atau menjalankan aplikasi tersebut. Nah, di sini adalah emulatornya. Ini ada emulator atau enggak nanti jika kalian masih kosong emulatornya, kita bisa menginstal emulatornya dengan cara open AFD Manager. Lalu di sini kita klik create virtual device. Nah, lalu di sini kita bisa pilih jenis-jenisnya sesuai lebarnya. Lalu misalnya saya pilih Pixel 2, langsung klik next. Nah, di sini kita tinggal pilih sistem yang ada di emulator kita. Kita bisa menggunakan apa nih? Versi keberapa? Kita bisa menggunakan Oreo, Android Pie, R atau Nougat. Tapi jika masih ada tulisan download, berarti kalian belum menginstal SDK yang ada di sini. Nah, misalnya kamu Oreo tapi masih download, berarti kamu harus klik download dulu, nanti dia akan mendownload dan baru bisa dipilih dan di next. Oke, karena saya sudah ada emulatornya ini dengan target SDK-nya Android 10.0 Plus. Nah, jadi kita langsung aja nanti. Biasanya ini muncul di awal waktu kita install, direkomendasikan apakah kita mau nginstal sekalian atau nanti. Lalu jika bagi kalian yang spesifikasi laptop kalian kurang dari 8 GB, kalian bisa menggunakan alternatif lainnya untuk merun, yaitu dengan cara menggunakan device atau HP kalian untuk menjadi emulatornya. Lalu, habis ada tools, di sini ada navigasi. Ini adalah navigasi. Navigasi ini adalah untuk kita melihat struktur dari ke dalam tab dan posisi proyek yang saat ini kita lakukan atau kita buka. Nah, nih, kita buka sekarang kan main activity. Nah, di sini kita kelihatan, oh, kita buat main activity di folder hello world. Nah, kita kelihatan. Lalu kita misalnya buka activity main. Nah, langsung nih. Oh, kita sedang membuka activity main di folder layout. Nah, dan di rest. Nah, kita kelihatan gitu. Habis itu di sini ada Project Explore. Ini adalah Project Explore. Project Explore di sini ada dua, app sama Gradle script. Nah, di app lagi ada manifest, Java, dan REST. Nah, kalau di Gradle ini ada build Gradle. Gradle ini biasanya untuk tambahan-tambahan asetnya. Lalu ini ada REST. REST ini biasanya untuk menyimpan datanya atau aset. Ada drawable, misalnya drawable itu berarti gambar-gambar. Layout itu berarti interface-nya atau UI-nya. Map itu untuk logonya. Value ini biasanya untuk mengatur string. Nah, ya kan, string, style, dan color. Color tuh warna, kayak misalnya kita CSS-nya. Nah, ini CSS-nya, color-nya nanti kita kasih name di sini. Nah, di sini ada name-nya. Misalnya kita mau buat merah, jadi nanti atau enggak putih, berarti kita buat color
name-nya apa, misalnya name-nya putih, lalu putih itu berarti FFF. Nah, nanti ketika kita nyari color di sini, di layout ini, di activity main atau apapun itu yang di layout, nah tinggal kita misalnya nih, ini teks ya ini teksnya hello world. Oh, ini sebenarnya udah jadi sih, kan awalnya kita kan mau bikin hello world, ini udah jadi, ini adalah hello world-nya. Misalnya kita mau modifikasi ya tadi, misalnya kita mau ngasih warna hello world ini menjadi warna putih, gak usah deh, warna biru, atau enggak ya warna biru kita copy dari yang atas ini ya, kita copy terus kita pastelkan di sini, lalu kita kasih name tulisan, berarti warna ini khusus tulisan ya, berarti nanti di sini kita kasih tambahan yaitu Android text color. Nah, di sini kita bisa mengambil color tersebut dengan cara add apa yang add, nama filenya apa, kita mengambil dari mana, karena ini nama filenya color, berarti kita di sininya color, berarti add di file color slice name-nya apa, name-nya tulisan kan. Nah, berarti slice tulisan. Nah, seperti itu. Maka otomatis akan menjadi biru. Ya kan? Tadi kan hitam, sekarang jadi biru. Nah, lalu misalnya untuk mau kita boldin, berarti tinggal Android lagi. Android text style. Ini untuk ke bold. Nah, di text style ini nanti ada 3 pilihan. Stylenya ada normal, mau italic itu berarti miring ya. Terus ada bold. Nah, biar keren kita kasih bold aja. Nah, nanti dia akan tebel. Kalau mau miring berarti italic. Nah, ini udah jadi sebenarnya hello world-nya. Lalu setelah itu kita bisa langsung run dengan cara klik run ini. Atau kita bisa menggunakan HP kita untuk menjadi emulatornya. Contoh, saya menggunakan HP saya. Misalnya HP kalian sudah di setting menjadi develop mode atau mode pengembangan atau mode development. Nah, nanti otomatis ketika kalian nyalakan USB atau tutupkan USB ke laptop kalian, nanti ada permissionnya untuk menerima, dan nanti jika kalian sudah menerima, di sini akan keluar nama HP kalian, merek HP kalian. Kalau saya ini nama HP-nya, kita klik, habis itu kita run. Kita run. Nah, di sini ada Gradle buat running. Artinya aplikasi kita sedang dibuat. Bahasa gampangnya aplikasi kita sedang dibuat. Nah, di sini kita bisa lihat event log-nya. Tinggal kita tunggu aja. Nah, ini sedang dibuat Gradle-nya di sini. Tinggal kita nunggu aja prosesnya tersebut. Dari sini nanti misalnya jika ada error, nanti bakal ketahuan. Tapi biasanya kalau error masalahnya versi dari Gradle-nya, itu biasanya nggak ketahuan. Cuma nanti force close. Nah, itu harus hati-hati di pemilihan versi Gradle-nya. Nah, ini sudah selesai nih, maka diinstal. Setelah diinstal, nanti jika sukses, otomatis di HP kalian akan keluar aplikasi yang kalian install atau yang kalian run. Nah, ini adalah aplikasinya udah jadi. Hello World. Sangat sederhana dan sangat mudah. Nah, nanti baru kita mengembangkan untuk membuat activity main, terus recycle view, dan lain-lainnya. Gitu. Oh iya, aku agak ingin menyinggung sedikit. Kita kembali ke Android Studio. Ini aku pause dulu aja. Aku mau menyinggung sedikit tentang tadi versi Gradle. Gradle ya namanya. Sorry kalau misalnya pengucapanku salah. Nah, Gradle nih. Gradle dari sini ini sesuai dengan versi Android kalian masing-masing ya diinstalnya ya. Kalau di sini saya menggunakan versi yang terbaru. Aku lupa versi yang terbaru berapa. Yang pastinya SDK version saya adalah 30.
Lalu target SDK ku yaitu 30, versi 30. Yang otomatis versi ini harus disesuaikan dengan versi kita. Tidak semua versi itu bisa diimplementasikan atau ditaruh di dependensinya ini. Nanti misal tidak sesuai dengan versinya, bisa force close atau enggak bisa ada simbol error di sini merah seperti itu. Nah, di sini aku mau jelasin sedikit tentang apa tuh fungsi-fungsinya. Di sini ada Android setting. Android. Nah, Android ini adalah untuk menetapkan compile SDK versinya kita dan build tools versinya kita itu berapa. Nah, ingat lagi, setiap versi Android itu memiliki versi SDK masing-masing ya. Misalnya aku mau nambahin library circle image view 3.0.0 ya. Aku copy aja biar cepet. Nah, misalnya aku mau nambahin ini implementation circle image view. Nah, nanti otomatis di atas ini ada permission, yaitu kalian harus sinkronkan dulu. Kalau tidak disinkronkan, kalian tidak bisa. Nah, misalnya kita sudah nambahkan library baru, jangan lupa disinkronkan now. Syn now namanya. Nah, dia sedang sinkronkan, nanti otomatis jika dia berhasil, nah dia akan hilang, dan ini hello world successful, seperti itu. Nah, itu dia cara membuat hello world dan dasar-dasar dari Android. Mungkin dari saya sekian, mohon maaf jika ada kesalahan, karena kita sama-sama belajar di sini. Bagi kalian yang belum menonton video Maba Coding tentang HTML, kalian bisa cek link di deskripsi atau di atas. Oke, mohon maaf karena kita sini sama-sama belajar ya. Sampai ketemu di video lainnya tentang membuat aplikasi lainnya tentang Android Studio. Sampai ketemu di video lainnya. Dadah, jangan lupa like, share agar berguna, dan subscribe agar bisa mengikuti video-video pembelajaran yang lainnya. Saya terima kasih ya. Dadah.